Terakhir Pak Asyar. Ustadz, apa hukumnya orang yang futur berdakwah? Semangat berapi-api, tiba-tiba tak sesuai dengan kenyataan, down. Itu yang disebut dengan futur. Hilang semangat dalam berdakwah. Membayangkan pulang nanti ke tanah air dari Kairo ini balik dari Mesir nih, balik nanti akan disambut dengan karpet merah, tola al-badru alaina. Wah, ini yang pulang ini adalah dari Mesir. Pulang, begitu sampai ke airport, memang betul ramai orang menjemput. Rupanya menjemput jamaah umrah. Berharap nanti di kampung akan dimuliakan orang, akan ada yang ngasih tanah, akan ada yang ngasih buatkan pesantren, akan ada yang ngasih anak gadis. Rupanya janda lapuk pun tak dapat. Akhirnya down, merajuk, pergi dari kampung. Akhirnya tak mau lagi ceramah, tak peduli lagi pada agama. Ini keliru. Seolah-olah dia menganggap Islam ini butuh dia. Islam tak butuh, tak perlu pada engkau. Wa may yanqalib ala aqibai. Siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur bagi yang beramal. Makanya hidup yang real, yang sesungguhnya itu ya di sini. Dakwah yang sesungguhnya itu ya di sini, yang di tanah air ini. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas teori, tapi di tanah lapang rasib, gagal. Saya termasuk yang dianggap orang tidak mumtaz di masa kuliah. Ya biasa-biasa aja. Oleh sebab itu maka the real kenyataan dakwah itu adalah di sini. Oleh sebab itu adik-adik yang masih di kampus, yang di organisasi, boleh semangat. Tapi jangan habiskan semangat di situ sampai 100. Begitu lain dengan kenyataan, akhirnya down. Jangan. Nah, biasa-biasa aja. Hidupi, yakini bahwa akan menghadapi kenyataan, bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu bangkit adrenalin. Tunjukkan semangat. Jangan sampai futur. Orang yang futur tuh berarti rusak, bukan akhlak. Orang yang futur itu bukan akhlaknya rusak, akidahnya, tak lillah. Oleh sebab itu bangkitkan lagi semangat, kembali lagi berdakwah. Karena nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Sebelum jadi apapun, kita adalah da'i. Ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau jadi anggota dewan itu nomor 2. Nomor pertamanya da'i. Maka dengan anggota dewan itu dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau jadi bupati, gubernur, wali kota itu nomor 2. Yang pertama adalah jadi da'i. Jadi kepala dinas itu nomor 2. Pertamanya adalah da'i. Maka dengan dinas itu dimanfaatkannya untuk ke jalan Allah. Jadi apapun kita, itu profesi kedua. Profesi pertama kita adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan ormas. Bukan mengajak orang ke jalan mazhab. Mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ada orang perlu beri debat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. 3, Ibu Ida Hasibuan, Boru Hasibuan. Ustadz, bagaimana caranya menebus sumpah yang sudah terlanjur kita ucapkan? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu. Ini dia. Fakaffaratuhu, cara menebus sumpah. It'amu 'asharati masakin au kiswatuhum
au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Pertama, kasih makan 10 orang miskin. Kedua, kasih makan 10 pakaian orang miskin. Ketiga, bebaskan budak hamba sahaya. Tiga-tiganya itu gimana Pak Ustadz? Bukan, au di sini, au atau bukan wa. 10 makan fakir miskin nih, makan pagi berapa standar harga lontong internasional sekarang? 15.000. Nah, 15.000. Makan siang 10, 20, ramas itu ya. Makan malam 20. Makan malam pakai kopi susu 25 lah. 25. Berarti 60. 60.000 sehari kali 10. 600.000. Pakaian. Ini mahal nih. Sepatu 2,5 juta. Sepatu 500.000. Celana 200. Baju 200. Tak pakai celana dalam. Pakai dalam 100. 500 1.000.000 kali 10 juta. Membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya tak ada lagi sekarang. Tak ada lagi. Bapak melanggar sumpah. Ibu, iya. Pilih mana, Bu? Pilih 600.000 apa 10 juta? Cepat kurang cepat. Yang atas saja deh, Pak. Aduh Pak Ustadz, saya 600.000 pun tak ada sejak corona ini, susah udah. Beli masker aja pun masker bekas. Masker second dari Singapura. Jadi 600 pun tak sanggup? Tidak. Alternatif terakhir, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi Ibu Ida Hasibuan, Ibu pilih dan Ibu 600, 10 juta atau puasa 3 hari. Saya yakin dan percaya Ibu pasti puasa 3 hari. Tapi kalau Ibu mau, ini terserah. Makanya jangan percaya pada sumpah, karena sumpah bisa ditebus. Jumpa saya lah bapak-bapak di Makkah. Bapak ini tua, bininya muda. Tentu kita tidak suzon, cuma curiga kan. Saya tanya. Saya memang tahu. Tabiat saya tak ada, saya nanya-nanya. Cuma mungkin dia penasaran atau dia cerita, Ustadz, waktu bini saya meninggal. Oh, baru kita tahu. Berarti ini yang kedua. Waktu bini saya meninggal, menangislah saya. Adinda, abang bersumpah nggak akan nikah lagi. Sumpah nggak akan nikah lagi. Sesudah itu Pak, sesudah sebulan cantik semua perempuan nampak aku Ustaz. Terus gimana Pak? Puasa saya 3 hari gitu. Orang puasa. Itu maka aku bilang sama ibu-ibu, kalau bersumpah bapak itu hati-hati Ibu. Puasa dia 3 hari selesai. Makanya saya lebih setuju jangan sumpah PNS, janji. Saya berjanji. Karena kalau saya bersumpah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sampang sampai Merauke, diletakkan di suku Talang Mama, 2 hari minta pindah buat SK. Kau dulu kan sumpah jabatan, udah aku bayar puasa 3 hari gitu. Gigit jari. Kalaupun mau gigit jari orang begitu kasihkan jari-jari sepeda.
Makanya yang bagus itu janji. Saya berjanji. Karena kalau mengingkari janji berarti munafik, bukan munada. Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak api neraka. Jadi janji lebih. Dan dalam Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga janji. Jagalah janji, jangan kau ingkari. Baik, sekarang Pak Salman. Pak Salman. Ustadz, bagaimana hukumnya jika bangun subuh tepat saat matahari terbit? Apakah langsung sholat subuh atau nunggu sampai waktu boleh sholat? Ini laut yang bergelombang. Lalu kemudian terbit matahari. Terbit matahari. Kapan waktu tak boleh sholat itu? Pertama, ketika terbit. Terbit. Namanya syuruk. Kedua, ketika tenggelam. Namanya ghurub. Ketiga, ketika tergelincir. Tergelincir dari atas. Tergelincir itu terpeleset, Pak Ustadz. Mana pula matahari terpeleset? Tergelincir dia. Bayang-bayang kita kalau masih tergelincir bayang-bayang tuh, udah nampak ke kiri atau ke kanan. Namanya zawal. Tergelincir matahari. Sajak pula. Sada, dua, tolu. Siji, loro, telu. Inilah waktu yang terlarang. Yang dimaksud terlarang di situ, misalnya ada orang mati. Janganlah mati Pak Ustadz, meninggal. Ada orang meninggal jam 4. Lalu kemudian karena meninggal jam 4 kan tak mungkin besok dikebumikan. Hari itu juga dimandikan segala macam mau dikuburkan. Boleh tak sholat jenazah petang tuh? Boleh. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid jam 5 sore, masuk ke Masjid Agung An-Nur jam 5. Kita tahiyatul masjid atau langsung duduk? Tahiyatul masjid. Tapi katanya waktu sore tak boleh. Yang tak boleh itu sholat tak ada sebab. Kalau sebabnya ada boleh. Kenapa kau tahiyatul masjid? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya masuk masjid. Kenapa kau sholat setelah asar? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya ada orang mati. Yang tak boleh itu sholat tanpa sebab, sholat sunat mutlak. Tak boleh. Karena ini waktu terlarang. Waktu ini dulu dipakai orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Bangun. Saya sebetulnya tak mau membahas sholat subuh jam ini. Saya nanti takutnya ini dijadikan orang dalil boleh sholat subuh terlambat. Andai terlambat. Andai kan tak mungkin tiap hari kan. Andai terlambat, maka dia sholat qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ayat pertamanya kuliah. Ayat keduanya kulhu. Habis qobliyah iqamat. Habis iqamat baru sholat subuh. Ayatnya Pak Ustadz, terserahlah, masa ku ajarkan juga lagi. Dalilnya Pak Ustadz, Nabi pernah sama sahabat musafir. Terbangunnya sahabat ketika matahari sudah di atas. Terkejut. Saking kan letihnya, naik kuda, jihad, tertidur di gurun pasir. Terbangun matahari sudah terbit. Bangun, wudu, mereka qobliyah dulu. Habis qobliyah, iqamat, baru sholat subuh.
Kalau saya sambung duha Pak Ustadz, mak. Begitu Pak Salman. Fatih Noga. Ustadz, jika suami istri baru masuk Islam, apakah harus mengulang pernikahannya secara Islami? Suami istri sama-sama masuk Islam, maka pernikahan tak perlu diulang. Kasus pertama, serentak. Kasus dua, suami masuk Islam, istri belum masuk Islam, maka menurut mazhab Syafi'i, istri tak masuk Islam. Ini serentak, maka tak perlu akad ulang. Tak ada sahabat Nabi mengulangkan akad mereka dulu. Sudah sepaket masuk Islam, diakui akad. Sekarang suami masuk Islam, istri tak masuk Islam, maka pernikahannya fasah. Fasah itu terpisah secara hukum. Terpisah secara hukum Islam. Karena dalam Islam tak boleh menikah dengan non-muslim. Tak boleh nikah. Kasus tiga, suami tak mau masuk Islam, istri masuk Islam. Sama kasus, fasah juga. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sekarang menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. 4. Suami masuk Islam, istri tidak masuk Islam, tapi agama si istri Yahudi atau Nasrani, maka tidak fasah. Karena menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Yahudi atau Nasrani menikah dengan Islam boleh. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh kamu makan. Wal muhsanat, perempuannya juga boleh kamu nikahi. Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i, Hambali. Tapi menurut Syafi'i tak. Kenapa di Indonesia tak boleh nikah beda agama? Karena di Indonesia pakai Syafi'i, kompilasi hukum Islamnya pakai Syafi'i. Kasus ke-5, suami masuk Islam, istri tak masuk Islam, tapi agama si istri bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apa tuh Pak Ustadz? Meneketehe. Mana aku tahu? Pokoknya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka kalau suami istrinya bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia tak mau masuk Islam, nikahnya fasah. 5 kasus. Jelas? Tak jelas? Ulang balik. Saya tak ngulang, video tu ulang. Begitu dia bapak-bapak, ibu-ibu. Habis pertanyaan tadi. Habis itu kaji kita malam ni. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Pak Wahyu. Ustadz, ketika orang tua memalsukan data tempat tinggal agar anaknya masuk sekolah negeri dengan sistem zonasi,
atau melakukan sogok ke pihak sekolah, apakah akan berdampak terhadap ilmu yang didapat anaknya selama di sekolah negeri tersebut? Aturan pemerintah ini banyak ditanyakan ke orang saya. Bagaimana Ustadz masuk ke satu negara tak pakai paspor? Bagaimana masuknya pakai visa turis? Bagaimana? Termasuklah ini. Bagaimana pakai zona, nipu pakai alamat kota, padahal orang luar untuk supaya dapat zona ini. Sesungguhnya kita menganiaya hak orang lain, kan begitu ceritanya. Misalnya zonanya dibatasi Pekanbaru. Ada orang tinggal di Rimbo Panjang. Pas mendaftarkan anak, dipakainya alamat orang di Pekanbaru supaya dia masuk zona Pekanbaru. Padahal mestinya dia di sana. Sesungguhnya dia perbuatannya itu bukan masalah melanggar aturan negara nih, tapi masalah dia sudah berbuat zolim, aniaya. Dia mengambil jatah orang Pekanbaru. Jadi kalau kita zolim, kata Nabi, ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zolim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gimana kita mau minta izinnya nanti di akhirat? Jatah yang diterima 40, 39 sudah. Semestinya yang ke-40 anak dia, tapi karena kita menganiaya orang. Kalau bisa hidup nih, tak usah banyak-banyak, 3 aja. Makan halal, bersih makan, bersih hati, ingat mati. Tak usah banyak-banyak kaji. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Insya Allah selamat. Itu apa bubuih beramal, makan haram, hati busuk, tak ingat mati. Ustadz lain yang ditanya, lain yang dijawab. Kami kan nanya tentang sekolah, kok ceritanya makan. Loh, setelah sekolah ini nanti kan dapat ijazah kuliah kan untuk kerja. Makannya haram. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Siapa yang panjang kaji? Tapi besok tetap ngaji. Apalagi sogok. Yang menerima sogok kenapa? Mau makan. Yang menyogoknya apa? Mau makan juga. Kenapa dia nyogok? Supaya anaknya masuk. Habis itu ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya gaji, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya makan. Yang nyogok mau makan, yang disogok juga mau makan. Calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, BUMN, nyogok, polisi, tentara, hakim, pengacara, mau ikut masuk, nyogok. Untuk apa? Supaya lulus makan. Yang nerima tuh juga mau makan. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Singkat aja ngaji ini. Ini bos zikir nih, tikap itu, ini. Makan haram, otak busuk, hati berulat. Bukan lama hidup nih. Heran saya menengok orang yang tak ingat mati. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Rasulullah. Mau mati kita ni semua. Jadi jangan gara-gara ini besok tak ada masuk kerja. Sunyi kantor-kantor besok. Gara-gara enggak masuk kalian. Kita mau mati ni semua, Pak. Bunda Hasril, Ustadz, apa hukumnya jika seorang ayah tak menafkahi anaknya dari anak umur 3 bulan, sekarang sudah umur 12 tahun? Lima kewajiban suami, kewajiban ayah: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau itu kewajibanmu, berarti itu hak anak. Kalau tak kau kasih di dunia, secara hukum negara bisa menuntut ke pengadilan. Kalau secara hukum akhirat, maka nanti dia dituntut di akhirat. Diambil anak sama ibu inilah, sholat si bapak itu, puasanya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, habis semua. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ibu ikhlas membesarkan anak ini, mendidik dia, menyekolahkan dia jadi orang dia, alhamdulillah.
Kalau ibu tak mau, ibu tuntut ke pengadilan, ibu bisa dapat. Begitu Bu, Bunda Hasril. 4, Ibu Nur. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi. Kamar mandi itu ada WC. Tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam. Tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, nah, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara solawat di dapur. Tape recorder. Tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan. Nah, ibu dengar, suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Terakhir Pak Arif, Ustadz, bagaimana jika memberi nama dengan bahasa Sanskerta? Sanskerta dan Jawa, tapi artinya tetap baik. Nama itu afdol pakai bahasa Arab. Makanya orang-orang Jawa dulu, walaupun dia orang Jawa, namanya tetap pakai nama Arab. Hashim Muhammad Hashim Ash'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Itu orang Jawa, asli orang Jawa. Anaknya dikasihnya lagi nama pakai bahasa Arab. Wahid Hashim, Salahuddin Wahid. Jadi pakai nama Arab. Tapi tidak berarti nama selain bahasa Arab salah. Kalau nama maknanya baik, ya tak apa-apa. Nama maknanya baik, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa, yang penting paham dia. Sekarang banyak juga orang tua nih pas ditanya nama anaknya mantap, pas ditanya apa artinya, entah. Mantap, ku tengok di TV Pak Ustadz, mantap pula. Siapa nama anak Pak? Troya. Nah, jadi kalau namanya itu bagus. Nah, nama anak saya tidak bahasa Arab. Nama anak saya Mizyan. Mizyan tak bahasa Arab, bahasa Maroko. Artinya baik. Kalau kita ke Maroko jumpa orang, apa kabar? Mizyan. Mizyan artinya baik. Mizyan Hazi. Ini tidak bahasa Arab. Tapi kalau dipakai bahasa Arab, bagus. Baik. Contoh bahasa Arab, Abdus Somad. Nah, itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti nama tak Arab tak baik. Selama maknanya baik, bagus, tak masalah. Yang penting paham kita.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh agama, bagaimana hukumnya seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. 50%-nya apa lagi? Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk sisanya yang 50% lah lagi. Terus apa pertanyaannya? Bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh Islam? Udah jelas tadi hadisnya. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Kenapa dia tak membuka diri kembali? Membuka hati, sampaikan ke Ustadz. Ustadz, kalau ada stok-stok Ustadz yang soleh-soleh, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Ada satu tak mau makan, puasa terus. Kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku Nabi, aku paling takut sama Allah, tapi aku puasa, aku juga ada makan. Yang satu lagi tak mau tidur-tidur malam, mau beribadah saja. Kata Nabi, aku tahajud malam, wa arqud, aku juga tidur. Yang satu mengatakan, aku tak mau nikah. Kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah nikah, siapa yang tak mengikuti sunnahku, falaysa minni. Itu menunjukkan ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Jadi sekarang kalau ada orang anak muda ekstrim, begitu dia hijrah, dia katakan, aku tak akan makan, aku tak akan minum, aku tak akan tidur, aku tak akan nikah, hanya jihad fisabilillah. Nabi bukan senang. Hiduplah secara normal. Makan, minum, tidur, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang menutup diri, cukup menutup wajah karena pakai masker. Ibu Nurul Aini, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki memalsukan identitas usia, pekerjaan, dan status pernikahan saat ta'aruf, dan istrinya tahu setelah menikah sehingga dia menjadi kecewa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau sekedar tahu, arafa. Arafa artinya tahu. Saya tahu kamu, arafa. Tapi kalau saya tahu kamu, kamu tahu saya, ta'arafa, saling tahu. Diambil dari kata arafa. Dari kata arafa ini juga amar ma'ruf, baik, mengenal secara baik. Itulah guna ta'aruf. Kalau cuma nipu, dari mulai foto sudah bohong, semuanya nipu. Sepatu pun minjam. Abang dulu perasaan waktu kita ta'aruf pakai sepatu, kok sekarang pakai sendal? Minjam punya kawan. Terserah kau lah. Kalau mau terima, tidak tak apa-apa. Tak bisa begitu. Berawal dari kejujuran, bukan kebohongan. Jadi kalau sudah menipu dari awal,
tipu identitas, tipu umur. Dari jauh sayup-sayup macam 17. Sebulan nikah nampak pangkal rambut putih. Maka status, umur, kerja, identitas, tipu. Setelah menikah, perempuan itu kecewa. Lalu bagaimana? Perempuan ini dia punya wali. Perempuan ini punya wali, mengadulah dia pada walinya. Wali pun menasehatilah. Nah, oleh sebab itu, bagi wali, ini lalang kering nih, jangan dibawakan bensin. Kalau ada lalang kering itu, bawakan pemadam kebakaran. Ya nanti anak ini mengadu, Pak, rupanya penipu dia. Itu parang panjang dah kuasah dah. Nah, udah jadi, udah. Kau pun udah nikah sama dia. Anak kau pun udah do re mi fa sol la si do. Apalah lagi, siapa kau cari lagi? Oleh sebab itu, perempuan mesti cerdas. Cari, jangan percaya aja sama ta'aruf, cek-cek juga. Begitulah Bu Nurul Aini. Satu kali dusta akan ditutup oleh 1000 dusta. Maka jangan awali dari dusta. Judulnya jangan ada dusta di antara kita. Tiga, Ibu Amelia. Ustadz, terkait penjelasan kemarin tentang air musammas, bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari? Air musammas itu Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter? Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun. Mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, dipakai berwudu, itu yang tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tak masalah. Ustadz, bolehkah kita beramal meniru ulama tanpa tahu dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bisa mengistimbat hukum dari dalil, namanya mujtahid. Tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, bisa mengistimbat, menarik hukum dari dalil, namanya mujtahid. Kalau tahu beramal, tahu dalilnya, namanya muttabi. Muttabi. Beramal tahu dalil, namanya muttabi. Beramal enggak tahu dalil, namanya muqallid. Kita nih pada masyarakat umum nih semuanya muqallid, enggak tahu kita dalil.
Anda disebut pun dalilnya bukan makin tahu, makin pusing kepala. Bukan senang mengambil dalil. Kalau masalahnya detail, kita tak perlu tahu dalil. Ikut aja apa kata ulama. Tapi kalau yang sifatnya umum, kita tahu dalil. Kau sholat? Iya. Kenapa kau sholat? Aku nggak tahu, aku ikut aja ulama. Enggak, kalau sholat, dalil sholat, aqimus sholah. Kau kenapa bayar zakat? Wa atuz zakah. Tapi detailnya ulama. Jadi kalau ulama itu jelas ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu khawarij, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, hasyawiyah. Itu yang ahlul bid'ah, fitnah khalqil Quran. Bukan orang berkunut subuh itu ahlul bid'ah. Kalau orang berkunut subuh ahlul bid'ah, berkelailah Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Dulu yang namanya ahlul bid'ah itu adalah kelompok-kelompok penyimpangan akidah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Khawarij, itu yang ahlul bid'ah. Sekarang disebut ahlul bid'ah karena berbeda fikih, langsung nuduh ahli bid'ah. Apa ya? Farhan Firdaus. Farhan artinya gembira, Firdaus surga. Farhan Firdaus gembira masuk surga. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya happy paradise. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Begitu Pak Farhan Firdaus. Dua, Pak Teguh Hadi Saputra. Ustadz, apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau Bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi. Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau Bapak tak mau pindah, ya nggak apa-apa. Yang pula Bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa. Pak pindah sini. Ah nggak mau. Wajib pindah. Nggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Kia hal hedike. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di apa? Tiga, Ibu Amelia. Ustadz, terkait penjelasan kemarin tentang air musammas, bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari?
Air musammas itu, Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter itu? Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun. Mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, dipakai berwudu, itu yang tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tidak masalah.